Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Bab 2 Sejarah, bagian B mengenai sumber, bukti, dan fakta sejarah. Sebelum dilanjut, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ripal Suryadilaga sebagai pemateri 1. Perkenalkan, nama saya Rizka Nur Hidayati sebagai pemateri 2. Perkenalkan, nama saya Najwa Sifa Salsabila sebagai pemateri 3. Saya Anggi Mela sebagai pemateri terakhir. Baik, kita simak terus videonya ya. Baiklah teman-teman, saya di sini sebagai pemateri 1. Teman-teman, apakah kalian tahu apa itu sejarah? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu sejarah. Kata history bahasa Inggris berasal dari kata benda history bahasa Yunani atau dibaca historia yang berarti ilmu. Namun kata substantia bahasa Latin dalam perkembangannya lebih sering digunakan untuk menyebutkan pertelaan sistematis. Baik, di sini ada pengertian sejarah. Pengertian itu menegaskan bahwa sejarah menyangkut peristiwa maupun waktu. Oleh karena itulah, maupun waktu sangatlah penting dalam memahami suatu peristiwa. Perkenalkan, saya Rizka Nur Hidayati sebagai pemateri 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sumber sejarah. Teman-teman, kalian tahu tidak nih, apa itu sumber sejarah? Nah, sumber sejarah adalah segala sesuatu yang mengandung informasi mengenai sejarah. Teman-teman, sumber sejarah ini biasanya didapat dari aktivitas manusia di masa lalu. Jadi, kalau nggak ada kaitannya dengan aktivitas manusia, berarti itu tidak disebut sebagai sumber sejarah ya. Kemudian, adapun manfaat dari sumber sejarah. Yang pertama, untuk menjaga tradisi dan pelestarian informasi sejarah. Yang kedua, sebagai informasi dalam penelitian sejarah. Adapun jenis-jenis sumber sejarah berdasarkan sifatnya. Yang pertama yaitu sumber primer. Nah, sumber primer ini biasanya didapat dari orang yang menyaksikan, mendengar, atau melihat langsung kejadian sejarah. Yang kedua, ada sumber sekunder. Nah, sumber ini dihasilkan dari penafsiran dan pemahaman orang lain yang bukan pelaku peristiwa sejarah. Dan yang terakhir, jenis sumber sejarah berdasarkan bentuknya. Yang pertama, sumber tulisan, yaitu berupa prasasti, arsip, surat kabar, naskah kuno, dan buku. Yang kedua, sumber lisan. Dan yang terakhir, sumber benda, yaitu berupa artefak, fosil, dan bangunan. Baiklah, untuk poin yang kedua, ada jenis-jenis bukti sejarah, yaitu ada bukti tertulis dan tidak tertulis. Untuk bukti tertulis ini mirip dengan sumber tertulis yang mengandung fakta sejarah secara jelas. Bukti tidak tertulis tidak berbentuk benda fisik atau concrete yang melainkan berupa unsur sejarah seperti cerita rakyat. Poin yang ketiga, ada prinsip 5W1H atau what, where, when, why, dan how. Untuk memastikan keakuratan, bukti sejarah biasanya memenuhi prinsip 5W1H. Untuk poin yang keempat adalah pentingnya verifikasi dalam penelitian sejarah. Sejarawan dituntut untuk melakukan penyelidikan mendalam untuk melakukan aktivitas manusia pada masa lalu. Nah, poin yang terakhir yaitu relevansi bukti sejarah dalam penulisan sejarah. Bukti sejarah sangat penting dalam penulisan sejarah penemuan atau fakta dari masa lalu. Saya Anggi Mela sebagai pemateri terakhir ingin menjelaskan mengenai fakta sejarah. Fakta sejarah berbeda dengan fakta biasa. Fakta memiliki kebenaran pasti, sedangkan fakta sejarah bersifat relatif. Fakta sejarah dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan wujudnya dan sifatnya. Yang berdasarkan wujudnya ada artefak, yaitu benda peninggalan masa lalu, dan ada fakta mental, yaitu gagasan, ideologi, dan semangat. Dan fakta sosial, yaitu struktur dan kondisi masyarakat. Berdasarkan sifatnya, ada fakta keras, yaitu yang pasti, seperti proklamasi 17 Agustus 1945. Dan ada fakta lunak yang belum pasti, seperti lokasi Keraton Demak. Selain itu juga ada inferensi, yaitu kesimpulan sementara dari fakta, dan opini adalah pendapat pribadi.
fakta keras lebih kuat, sedangkan inferensi dan opini masih bisa diperdebatkan. Cukup sekian pemaparan tentang bab 2 mengenai sejarah dalam video kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun tingkah laku kami. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.